Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidupku yang sederhana akan berubah dalam sekejap hanya karena satu pertemuan. Pada saat itu, aku hanya seorang mahasiswa biasa yang sedang menjalani hari-hari penuh tugas dan ujian. Aku kuliah di sebuah universitas swasta yang tidak terlalu terkenal, namun cukup nyaman untukku. Namun, segalanya berubah ketika aku bertemu dengannya. Namanya Rina, dosen muda di kampus tempat aku belajar. Rina adalah sosok wanita yang sangat menarik. Usianya sekitar 30 tahun, dengan penampilan yang selalu terlihat rapi dan elegan. Dia adalah salah satu dosen favorit di fakultas kami. Banyak mahasiswa yang mengaguminya karena tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki pribadi yang hangat dan mudah bergaul. Tapi, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari dosen-dosen lainnya. Rina sudah menikah. Aku pertama kali melihat Rina saat dia mengajar di ruang kelas pada semester pertama aku kuliah. Mataku tidak bisa lepas dari sosoknya yang anggun dan percaya diri. Suaranya lembut, tetapi tegas, dan itu membuatku terkesan. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah senyumnya. Senyum yang ramah dan penuh perhatian kepada setiap mahasiswa. Tidak ada yang bisa menahan diri untuk mengagumi wanita itu. Hari itu, aku mengikuti mata kuliah yang diampu oleh Rina. Ketika dia meminta setiap mahasiswa untuk memperkenalkan diri, aku merasa gugup, meski hanya berbicara di depan kelas. Saya Nando, mahasiswa semester 1, jurusan komunikasi. Ujarku sambil mencoba menenangkan diri. Rina menatapku dengan senyum manis. Selamat datang, Nando. Semoga kamu bisa menikmati kuliah ini, katanya dengan suara yang menenangkan. Sejak saat itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh dalam hatiku. Perasaan itu sulit dijelaskan, tetapi aku merasa tertarik padanya. Perasaan yang tidak seharusnya ada, karena aku tahu dia sudah menikah. Hari-hari berlalu, dan aku mulai semakin sering bertemu dengan Rina di kelas. Meskipun aku berusaha menjaga jarak, ada perasaan yang semakin kuat tumbuh di dalam diriku. Setiap kali Rina berbicara padaku atau memberikan perhatian lebih, hatiku berdebar lebih cepat. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu semakin sulit ditahan. Suatu hari, saat aku sedang mengerjakan tugas kelompok di ruang perpustakaan, Rina datang menghampiriku. Nando, apakah kamu sudah mengerjakan tugas yang kuberikan tadi minggu? Tanyanya sambil tersenyum. Aku terkejut melihatnya. Oh, belum, Ibu Rina. Saya baru mulai tadi siang. Jawabku sedikit gugup. Rina tertawa kecil. Jangan terlalu lama menunda-nunda. Nando, tugas ini penting untuk nilai akhir kamu, katanya sambil memberi petunjuk tentang bagaimana cara mengerjakannya dengan lebih baik. Aku hanya mengangguk, merasa sedikit lebih tenang meskipun hatiku masih berdebar. Terima kasih, Ibu Rina, ujarku. Setelah hari itu, hubungan kami semakin sering terjalin, meskipun hanya sebatas pembicaraan singkat di kelas atau melalui pesan singkat di aplikasi kampus. Namun, semakin sering kami berbicara, semakin aku merasa ada sesuatu yang lebih. Rina tampaknya juga memberikan perhatian lebih padaku dibandingkan mahasiswa lainnya. Hal itu membuatku semakin bingung dengan perasaanku. Apakah ini hanya perasaan biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih? Suatu malam, setelah selesai mengikuti seminar yang diadakan kampus, aku berjalan keluar menuju parkiran. Tiba-tiba, aku melihat Rina sedang berdiri di depan mobilnya, terlihat seakan menunggu seseorang. Tanpa pikir panjang, aku mendekat. Ibu Rina, ada apa? Kenapa masih di sini? Tanyaku. Kami terdiam sejenak. Lalu aku merasa ada kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Aku memutuskan untuk bertanya. Ibu Rina, jika ada waktu, bagaimana kalau kita ngobrol santai?
Saya ingin sekali mendengar lebih banyak tentang pengalamanmu sebagai dosen. Rina tersenyum lembut. Mungkin suatu saat kita bisa ngobrol. Tapi, kamu tahu, kadang aku merasa sulit untuk punya waktu senggang di antara pekerjaan dan keluarga. Aku hanya mengangguk, meskipun dalam hatiku, aku merasa sedikit kecewa. Namun, tak lama setelah itu, Rina berkata, "Sebenarnya, kamu cukup menarik, Nando. Kamu punya banyak potensi. Aku senang bisa jadi dosenmu." Aku tersentak mendengar kata-kata itu. Kenapa dia bisa begitu perhatian padaku? Namun, aku tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Rina tersenyum lagi, lalu berkata, "Aku harus pergi, Nando. Semoga kita bisa berbicara lagi nanti." Ketika Rina masuk ke dalam mobil dan pergi, aku merasa seperti ada sesuatu yang tergantung di udara, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mulai merasakan bahwa ada lebih dari sekadar hubungan dosen dan mahasiswa di antara kami. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kami semakin dekat. Kami sering berkomunikasi melalui pesan pribadi, meskipun obrolan kami selalu ringan dan tidak terlalu pribadi. Tapi, di dalam hatiku, aku mulai merasakan sesuatu yang semakin besar. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa menghentikan perasaan itu. Aku merasa terjebak, tidak tahu bagaimana caranya keluar. Pada suatu malam, setelah kelas selesai, Rina mengajakku untuk makan malam bersama.